Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawa Usamah bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu, rawahu Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hafizakumullah ajma'in. Dalam situasi bagaimanapun, hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jualah yang menjaga dan merawat keimanan dan keislaman di dalam diri kita dalam menghadapi segala macam permasalahan dan dalam berbagai musibah yang Allah ujikan kepada kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, berdoa melalui doa-doa terbaik kita untuk bangsa dan tanah air kita, serta bersabar terhadap musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita hadapi saat sekarang ini dari COVID-19 atau virus corona yang telah menyebar ke hampir seluruh negara di muka bumi Allah ini, menunjukkan bahwa permasalahan ini bukanlah permasalahan Indonesia atau Sumatera Utara, tapi dunia. Justru karena itu, kita wajib sebagai hamba Allah yang beriman untuk melakukan langkah-langkah ikhtiar, untuk memahami apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak hanya memudaratkan bagi diri kita sendiri, tapi juga karena kelalaian bisa dan boleh jadi akan memudaratkan kebanyakan orang. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengajak dan menghimbau kepada kita semua untuk menelaah dan meneliti kembali kepada fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020 berkenaan dengan tata cara beribadah dalam masa-masa wabah virus corona yang sedang melanda kita saat sekarang ini. Para pemirsa, saudara-saudaraku, hafizakumullah ajma'in. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa virus corona ini penyebarannya begitu amat sangat cepat. Sehingga dalam hitungan hari, bahkan boleh jadi dalam hitungan jam, sekian ratus orang, bahkan sekian ribu orang dapat terdampak dan menjadi pengidap daripada virus corona itu. Nah, oleh karena itulah, kita wajib berikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum. Kita termasuk di dalamnya sampai kita berupaya untuk melakukan perubahan itu. Para pemirsa, dari gedung Pemprovsu yang kita cintai ini, saya mengajak kita semuanya bahwa bagi individu-individu yang telah jelas terpapar dengan penyakit corona ini atau sedang mengalami sakit yang serius, maka para ulama kita telah menegaskan bahwa dia boleh tidak melakukan salat berjamaah, bahkan dia wajib meninggalkan salat Jumat, di mana kita ketahui bahwa illatnya, sebabnya adalah penyebaran daripada virus itu yang tidak dapat kita prediksi.
Jadi terhadap individu-individu diberikan keringanan, diberikan takhsis, istitsna, pengecualian, ya, sehingga dapat meninggalkan salat berjamaah yang tentunya di dalam mazhab Syafi'i salat berjamaah itu hukumnya sunnat muakkad, sedangkan salat berjamaah dalam salat Jumat wajib, dan itu pun boleh ditinggalkan dalam kondisi individu yang sedang sakit. Tapi perlu dicatat di sini bahwa kondisi meninggalkan ini bagi wilayah yang masih dapat dikendalikan. Maksud dikendalikan di sini adalah wilayah-wilayah yang masih belum zona merah saat sekarang ini disebut. Namun ketika dia sudah unpredictable, tidak dapat diprediksi kembali sebarannya, maka di sini dituntut waliul amr, pemerintah setempat untuk mengambil kebijakan, keputusan, agar kemudian menetapkan apakah wilayah itu menjadi wilayah yang tidak terkendali, atau dalam bahasa agamanya disebut dengan darurat, ya, atau masih dapat dikendalikan. Tentu informasi terkendali atau tidak terkendali didapatkan dari ahli atau pakarnya. Dalam hal ini adalah dokter yang memang membidangi hal tersebut. Ya. Karena Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya kalau kamu memang tidak memiliki ilmu. Mohon maaf, takzim kita kepada para ulama, kepada ahli agama, termasuk juga saya sebagai Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, tidak mengetahui persis bagaimana perkembangan dan penyebaran daripada virus ini. Maka dalam hal ini MUI Sumatera Utara meminta kepada dokter untuk memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya kepada waliul amr, dalam hal ini Bapak Gubernur, untuk kemudian Bapak Gubernur mengambil keputusan, menyerukan kepada umat ini apa langkah yang harus kita ambil. Dan di situ tentu MUI berdiri bersama dengan pemerintah untuk mengambil dan mendorong, mendukung apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benar memang di dalam Al-Qur'an Allah telah menegaskan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Mungkin sebagian saudara-saudaraku mengatakan, bukankah ayat ini ada, Ustaz? Bahwa tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah tuliskan. Dialah tempat kami berlindung, dan kepadanya lah orang-orang beriman itu berlindung. Maka jawabannya betul. Ayat ini tidak sama sekali salah. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita harus berlepas tangan. Menjadi seorang Jabariyah, terpaksa, ya, terlepas, hanya bertopang dagu, ya, menunggu takdir. Tentu ayat ini tidak mengajarkan kepada kita hal tersebut. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah dapat mengetahui bahwa penyebarannya tidak dapat terkendali, maka kita wajib merujuk kepada firman-firman Allah yang lain untuk mengelaborasinya secara utuh, tidak secara parsial. Di dalam Al-Quran Allah telah menegaskan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Apa yang kita rasakan sekarang ini tidak akan berubah sampai kita terlebih dahulu mengusahakannya, mengupayakannya. Banyak negara sudah melakukan lockdown. Banyak wilayah sudah mengisolasi, mengkarantina wilayah mereka. Bagaimana dengan Sumatera Utara? Maka sesungguhnya merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'un adalah ayat ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebuah virus." Bayangkan, ini telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 14 abad yang lalu. Nah, apa sikap yang harus diambil ketika itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala itu kepada suatu kaum dari manusia, dan ini adalah bala, dan suatu bala itu terjadi tentu karena adanya maksiat yang dilakukan sebelumnya. Nah,
Allah turunkan ini kepada hamba-hambanya. Jadi yang diuji itu juga termasuk hamba-hambanya. Kita ini sedang diuji dengan bala ini. Langkah yang harus diambil kata Rasul, fa idza sami'tum bihi, apabila kamu mendengar dengan wabah taun itu, maka janganlah kamu memasuki wilayah itu. Wilayah di mana kamu mengetahui bahwa di sana sedang terjadi taun. Jadi tidak memasuki wilayah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan kalau kamu berada di negeri itu di mana kamu sedang berada di dalam negeri yang sedang mengalami wabah itu, fala tafirru minhu, maka janganlah kamu keluar, jangan kamu pergi lari dari negeri tersebut. Nah, ini kan yang sedang dilakukan oleh beberapa negara untuk melakukan lockdown, artinya mengunci mati, habis menutup seluruh teritorial mereka agar kemudian yang dari luar tidak masuk ke dalam dan yang dari dalam tidak keluar. Ini langkah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini saya bacakan dari Sahih Muslim, dari kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadisnya adalah hadis sahih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itulah kita perlu kemudian untuk mengedukasi umat kita, jamaah masjid kita. Kita perlu untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat kita agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kunut nazilah. Kita hidupkan tahajud, salat malam di rumah-rumah kita. Mungkin kealfaan itulah yang selama ini sedang terjadi pada diri kita. Di dalam Al-Quran, di akhir daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita doa. Dia yang maha pengasih, maha pemurah, mengajarkan kepada kita doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kesalahan dan karena kealfaan kami, karena dosa-dosa kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wala tuhammil alaina, jangan Engkau bebankan di atas pundak kami, ya Allah, ma la taqata lana bih, yang kami tidak memiliki kemampuan untuk memikulnya. Inilah doa yang kita angkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada doa tolak bala dalam kunut nazilah kita. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sairil buldanil muslimina amma. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari setiap kita berperan. Mari setiap kita berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik. Untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Paling tidak, langkah yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah untuk tetap berada di dalam rumah. Untuk tetap berada di dalam rumah. Untuk tetap berada di dalam rumah. Mari kita tetap stay bersama dengan keluarga kita di dalam rumah. Dengan memperbanyak doa. Yang kedua, inilah saat-saat di mana kita mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak infak dan sedekah. Untuk menyebarkan kasih sayang. Untuk berbagi kepada fuqara dan masakin. Sebab yang paling terpukul saat sekarang ini adalah saudara-saudara kita yang bekerja, sehari bekerja untuk makan sehari itu. Nah, ketika mereka harus mengisolasi, mengkarantina dirinya secara mandiri dengan sukarela, disinilah, mari saudara-saudaraku, mari umat Islam, para aghnia, Allah bukakan sekarang pintu surga kepada kita untuk kemudian mengulurkan tangan bantuan kita.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahu fi 'abdil 'abdi. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi." Sesungguhnya Allah akan menolong hamba-hambanya manakala hambanya tersebut menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Man farraja 'an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa dari hamba-hamba Allah yang beriman yang melepaskan kesulitan dari saudaranya, mengangkat kesulitan dari saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan pada dirinya di hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku, keluarkanlah zakat kita, infak kita, sedekah kita, berbagilah kita kepada jiran dan tetangga kita. Karena inilah saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk kemudian menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pengasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saudara-saudaraku di Sumatera Utara yang kita cintai, hafizakumullah ajma'in. Sebagai hamba Allah, sebagai umat yang beragama, tentu tidak ada satu agama pun mengajarkan kepada kita untuk membohongi, mendustai saudara kita. Hari ini, yang semakin membuat panik masyarakat di grassroots adalah penyebaran berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ini juga kami menghimbau dari Majelis Ulama kepada kita semua untuk tidak kemudian menjadi orang penyebar daripada berita-berita yang kontennya kita belum dapatkan kepastian benar atau salahnya. Karena boleh jadi ketika kita mengirimnya, kita menganggap itu tidak menjadi masalah. Artinya silahkan saja orang mau percaya atau tidak. Tapi ada satu psikologi yang perlu kita fahami. Misalnya saya, Ardiansah, dan orang mengetahui bahwa saya adalah Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara. Ketika saya men-share suatu berita kepada orang lain, apalagi itu kepada jemaah di mana saya pernah mengisi pengajiannya, maka mereka pasti sedikit banyaknya atau bahkan saya bisa jamin mereka akan meyakini bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang paling tidak sebagai Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara saya telah memverifikasinya. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa ketika kita men-share itu yang penting kan orang mau baca atau tidak. Yang penting saya sampaikan, bukan itu. Karena dampaknya menjadi luas. Dan dia akan menjadi snowball yang hari semakin besar, dan itu bisa menimbulkan kepanikan. Nah, justru karena itulah, sebagaimana tadi himbauan yang kedua, agar kita berinfak dan bersedekah memperbanyak, dan yang ketiga agar kita tidak menjadi orang penyebar daripada berita-berita hoax atau berita-berita yang boleh jadi kita belum tahu benar atau salahnya. Karena ketika kita sudah dalam kecemasan, rasa takut, maka stamina kita, imunitas di dalam tubuh kita pasti akan berkurang. Dan di sini virus ini akan semakin mudah untuk menyebar karena daya tahan tubuh kita tidak pada kondisi yang prima. Oleh karena itulah, ini saat di mana kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentunya dengan tata cara bagaimana? Tata cara yang telah diajarkan oleh para pakar dan ahli. Agar kita menjaga jarak di antara kita. Untuk saat sekarang ini. Untuk tidak saling bersalaman. Untuk saat sekarang ini saja. Dan setelah ini mungkin, setelah bala ini berlalu, setelah ini nanti kembali normal kita hidup, maka kita bisa melakukan hal yang sama. Maka berlakukanlah apa yang dikatakan para ulama kita, qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, maka apa yang dia tetapkan, maka itu telah menjadi ketentuannya. Ini saat di mana diuji bagi kita. Apakah kita semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh?
Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti mari kita berkerumunan beramai-ramai. Ya. Melaksanakan ibadah istighasah beramai-ramai dalam satu majelis, tidak. Karena apa? Karena memang pakarnya mengatakan bahwa berdekatan, bersentuhan dalam bentuk bersalaman, apalagi berpelukan, ya, ini adalah cara cepat daripada virus itu menyebar. Dan kita sudah melihat bagaimana di negeri-negeri yang jauh sana seperti di Italia, ya, begitu cepat penyebarannya, dan begitu juga di Iran, begitu cepat penyebarannya. Tentu kita tidak mau itu terjadi pada diri kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul muslimu fi juhrid dhabbi marratain. Tidaklah terperosok seorang yang beriman itu ke dalam lubang 2 kali, ke dalam lubang yang sama 2 kali. Artinya kita telah dapat mengambil pelajaran bagaimana Wuhan sebagai tempat epicentrum daripada terjadinya virus corona ini. Dan kemudian merebak kepada negeri-negeri yang lain. Maka kita harus mengambil pelajaran dari situ. Dan begitu juga bagaimana Italia yang masyarakatnya cuek, awalnya tidak mau ambil peduli. Dan begitu juga bagaimana yang terjadi di belahan bumi yang lain dari negara-negara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita adalah hamba Allah yang beriman. Kita yakin bahwa doa kita didengar Allah. Bahwa munajat kita dalam salat tahajud di rumah kita masing-masing, ya, Allah pasti mendengarnya. Dia tidak pernah tidur, bahkan dia tidak pernah mengantuk. Allah meliputi semua apa yang kita lakukan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Dia pasti menatap setiap doa hambanya. Dia pasti mendengarnya. Dan kita tidak tahu doa siapa di antara kita yang dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu kami mengajak kita semua berdoa dari rumah-rumah kita. Dalam salat tahajud kita. Menangislah kita, merintih dan merataplah kepadanya. Karena kepada Allah lah kita bersandar sekarang. Kepada Allah lah kita memohon. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Mari kita dukung Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan seluruh mereka yang terlibat dalam hal ini, BNPB, dan begitu juga Dinas Kesehatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kita di Sumatera Utara ini, khususnya dalam penyebaran virus corona. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita luruskan shaf kita. Mari kita rapatkan shaf kita. Para ulama, mari kita satu suara, satu hati, mendukung pemerintah dalam hal ini. Dan jangan pernah kita menganggap permasalahan ini adalah permasalahan yang enteng, sepele, apalagi tidak mengambil langkah-langkah yang bijak. Karena tidak akan ada penyesalan datang di awal, dia selalu datang di akhir. Justru karena itulah MUI Sumatera Utara meminta kepada seluruh ormas-ormas Islam, kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh masjid-masjid, musalla, pengajian untuk mentaati seruan dan perintah daripada waliul amr kita, pemimpin kita di Sumatera Utara ini, yaitu Bapak Gubernur Edi Rahmayadi dan Bapak Wakil Gubernur Musa Rajeksa. Mudah-mudahan Allah berkahi Sumatera Utara yang kita cintai ini. Allah lindungi dan Allah hilangkan segala bentuk bala, penyakit dan wabah ini dengan tangan dingin mereka berdua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dfa'annal bala. Allahumma dfa'annal bala. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min Sumatera Syamaliyah khassatan min jami'il buldanil muslimina amma. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adabika waghfir lana duna dhalika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.